Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Rama Satriwibawa. Di sesi kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint es kepal Milo saya. Nah, di slide pertama yaitu ada gambar logo es kepal Milo dan slogannya yaitu nikmatnya lumer, manisnya melekat. Ini. Di slide yang kedua yaitu ada sejarah Elizabeth International. Elizabeth International didirikan pada tahun 2009 oleh Nyoman Sukadana atau yang bisa dipanggil sebagai Coach Nyoman. Elizabeth International didirikan untuk menjadi tempat bertransformasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kini Elizabeth International tumbuh menjadi kampus dengan brand yang sangat kuat dan berkarakter. Elizabeth International adalah kampus yang menghadirkan sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan perhotelan dengan kualitas internasional dan orientasi melahirkan lulusan yang siap berkarir di industri global. Bukan hanya di bidang perhotelan, tetapi Elizabeth International juga menghadirkan pendidikan bagaimana cara kita menjadi seorang entrepreneur. Nah, itu sekian dari sejarah Elizabeth International. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, di slide yang ketiga ada latar belakang, yaitu latar belakang es kepal Milo. Es kepal Milo berasal dari Malaysia dan menjadi sangat populer di Indonesia sekitar tahun 2018. Es kepal Milo adalah sajian es serut yang disiram dengan saus kental berbahan dasar Milo, jenis coklat malt yang populer di Asia Tenggara. Minuman Milo sendiri adalah produk dari Nestle dan telah lama dikenal sebagai minuman favorit banyak orang di kawasan ini, terutama di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Awal mula popularitas es kepal Milo dimulai dari ide kreatif pedagang kaki lima di Malaysia yang mencampurkan es serut dengan Milo. Kemudian ditambah dengan berbagai topping seperti susu kental manis, coklat bubuk, atau potongan biskuit. Kombinasi manis ini kemudian dibawa ke Indonesia dan menjadi tren kuliner yang viral, dengan berbagai penjual menjajakan es kepal Milo di banyak tempat. Meskipun tren tersebut sempat sangat booming, popularitasnya sedikit menurun setelah beberapa waktu, tetapi tetap menjadi contoh bagaimana tren makanan bisa berkembang dengan cepat di era media sosial. Itu sedikit latar belakangnya, dan di sini ada profil usaha. Definisi nama. Nama es kepal Milo diambil dari bentuk es yang dibentuk menyerupai kepalan tangan dan bahan utama Milo yang menjadi pelengkap cita rasanya. Dan untuk logo ini menggabungkan konsep es kepal Milo yang sederhana dengan elemen mitologi Yunani, khususnya terinspirasi dari dewa Poseidon. Di slide yang kelima yaitu ada tim, itu ya saya sendiri, Igede Rama Satriwibawa. Nah, visi saya untuk es kepal Milo adalah menjadikan usaha es kepal Milo terkemuka yang dikenali dengan rasa lezat, inovatif, dan kualitas terbaik di setiap sajian. Dan misi saya untuk menciptakan visi tersebut adalah yang pertama, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk menciptakan es kepal Milo yang nikmat, dan kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada setiap pelanggan. Ketiga, menjaga kebersihan dan standar kebersihan dalam proses pembuatan, dan yang keempat, mengembangkan strategi pemasaran kreatif untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dan slide untuk selanjutnya ada analisis produk. Di analisis produk ini saya akan menjelaskan apa itu es kepal Milo. Es kepal Milo adalah minuman manis yang terbuat dari es serut yang dibentuk menyerupai bola, kemudian disirami dengan susu coklat bubuk merek Milo yang dicampur dengan susu kental manis atau topping. Dan untuk lebih jelasnya, es kepal Milo ini terdiri dari topping yang seperti seres, Oreo dan lain-lain. Yang kedua ada es serut, bahan utama dari es kepal Milo, dan yang ketiga ada campuran Milo atau adonan Milo. Nah, di slide ini saya akan memberitahu keunggulan produk es kepal Milo.
keunggulan dari produk saya sendiri yaitu pertama memiliki rasa coklat Milo yang khas, kedua terbuat dari bahan yang sederhana seperti es serut, Milo bubuk, susu kental manis, dan ketiga berbagai varian topping. Yang keempat menyegarkan. Es kepal Milo sangat cocok diminum di saat cuaca panas. Nah, kekurangan produk ini adalah yang pertama terlalu manis, tidak cocok untuk dikonsumsi setiap hari. Yang kedua cepat mencair, tidak bisa disimpan di waktu yang lama. Yang ketiga yaitu varian rasa terbatas. Es kepal Milo cenderung hanya memiliki rasa dominan ke coklat saja. Nah, lanjut, kita di sini saya akan menjelaskan manfaat dari es kepal Milo. Manfaat dari es kepal Milo adalah es kepal Milo menyegarkan karena berbahan dasar es serut, memiliki rasa manis dan nikmat dari Milo dan susu, serta mudah dibuat dengan bahan sederhana, cocok dinikmati saat cuaca panas. Manfaat untuk lingkungan. Es kepal Milo umumnya tidak memiliki manfaat langsung bagi lingkungan, namun jika dijual menggunakan kemasan ramah lingkungan seperti wadah daur ulang atau tanpa plastik sekali pakai, bisa membantu mengurangi sampah plastik dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga adalah manfaat dari sosial. Es kepal Milo dapat menenangkan hati dan dapat menjadikan sarana berkumpul. Dan yang keempat, manfaat ekonomi, yaitu bisa dijadikan peluang usaha dan daya tarik wisata. Dan itu manfaat-manfaat dari es kepal Milo. Kita lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, slide ini adalah potensi dan segmentasi pasar, yaitu target pasar dari es kepal Milo ini berfokus kepada anak-anak, remaja, dan keluarga. Dan pesaing dan peluang pasarnya, pesaingnya adalah usaha es kepal Milo berasal dari berbagai jenis minuman seperti minuman boba, es campur, dan es teler, yaitu pesaingnya bisa seperti minuman boba, es campur, dan es teler. Dan untuk peluang pasarnya, yaitu peluang dari usaha es kepal Milo adalah harga yang terjangkau, nama Milo yang dikenal luas, dan pasar yang potensial di daerah yang panas. Baik, kita lanjut. Nah, di channel media promosi yang akan digunakan. Media promosi yang akan digunakan adalah media promosi seperti online, yaitu seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang kedua, strategi pemasaran yang akan diterapkan. Strategi yang diterapkan sebagai berikut adalah: pertama, memberikan varian topping yang unik seperti marshmallow, Oreo, dan lain-lain. Yang kedua, memberi hak istimewa yang telah menjadi pelanggan loyal seperti memberikan diskon harga kepada pelanggan yang loyal. Kita lanjut ke SWOT. Yang pertama ada strength. Strength adalah kekuatan dari es kepal Milo, yaitu bahan bakunya mudah diperoleh. Milo dan es serut adalah bahan yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau. 2. Kepopuleran Milo. Milo merupakan produk yang sudah sangat dikenal dan disukai oleh banyak orang, sehingga menarik perhatian konsumen lebih mudah. Yang ketiga, cepat dalam penyajian. Proses pembuatan es kepal Milo sederhana dan cepat, cocok untuk usaha street food. Yang keempat, harga jual terjangkau. Dengan biaya produksi rendah, harga jual dapat dijaga tetap terjangkau, menarik pasar yang luas. Yang kedua ada weakness, untuk kelemahan es kepal Milo adalah: yang pertama, musiman. Usaha ini mungkin kurang diminati di musim hujan atau di daerah yang tidak terlalu panas. Yang kedua, tergantung pada ketersediaan Milo. Jika ada masalah di distribusi atau kenaikan harga Milo, biaya produksi bisa meningkat juga. Kita lanjut ke opportunity, yaitu peluang es kepal Milo, yaitu yang pertama ada kreativitas dalam topping. Dengan terus berinovasi menambahkan berbagai topping baru, es kepal Milo bisa dapat tetap menarik konsumen. Yang kedua, potensi franchise, yaitu jika sukses, usaha ini bisa dikembangkan menjadi bisnis franchise di berbagai lokasi. Jika perusahaan ini sukses, kita bisa membuka di cabang baru seperti di tempat yang potensial
daerah yang panas. Yang keempat ada ancaman. Nah, ancaman dari es kepal Milo adalah persaingan yang tinggi karena kepopulerannya banyak usaha sejenis yang muncul dan membuat persaingan menjadi sangat ketat. Yang kedua, perubahan tren. Seperti kebanyakan tren kuliner, es kepal Milo bisa kehilangan popularitas jika konsumen beralih ke jajanan lain. Nah, itu slide ini adalah slide terakhir sebenarnya, karena mohon maaf untuk rencana biaya perencanaan saya tidak terlalu mengerti, jadi saya belum bisa membuat perencanaan tersebut. Dan untuk sampel makanannya ada di video selanjutnya, dan saya akan tutup presentasi ini dengan ucapan terima kasih dan salam sukses luar biasa. Halo semuanya, perkenalkan, saya IGD Rama Satria. Di sesi kali ini saya akan mempresentasikan produk saya, yaitu es kepal Milo. Nah, di sini saya akan memberitahukan apa saja alat-alat yang digunakan untuk membuat es kepal Milo. Nah, yang pertama ini kita membutuhkan Milo 3 saset. Untuk membuat 1 cup ini kita membutuhkan Milo 3 saset Milo dan 2 saset susu kental manis dan sedikit air hangat. Nah, untuk membuat adonan itu tersebut kita juga membutuhkan bahan seperti kotak untuk membuat adonan. Nah, jika semuanya sudah ada, baik, mari kita langsung cara pembuatannya. Nah, cara pembuatannya saya akan memperlihatkan beberapa foto. Yang pertama, di foto yang pertama ini adalah saya menuangkan 3 saset Milo, dan di foto yang kedua, setelah saya menuangkan 3 saset Milo ke dalam kotak tersebut, saya menuangkan 2 saset susu Indomilk ke adonan tersebut. Setelah saya mencampurkan susu tersebut, langkah ketiga adalah menambahkan sedikit air hangat. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya ya. Nah, dan jika sudah menambahkan air hangat, aduk sampai merata. Jika sudah diaduk sampai merata, perhatikan dan siapkan es serut yang sudah disiapkan. Nah, seperti gambar di sini ya, saya perlihatkan gambarnya. Nah, jika sudah disiapkan, lalu tuangkan adonan tersebut ke atas esnya. Baik, jika sudah dicampurkan ke dalam es adonannya tersebut, dan langkah terakhir yaitu menambahkan topping, berbagai topping. Nah, di sini saya menambahkan topping seres yang berwarna-warni saja. Nah, dan itu sekian pembuatan es kepal Milo saya. Bisa dilihat jadinya. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Salam sukses luar biasa.